You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sampai di hari terakhir tahun 2019. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan izinkan kami lalui, semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami akan segera memasuki tahun 2020. Dan malam hari ini kami kembali merindukan firman-Mu menyapa kami. Menyiapkan kami melihat, memandang hanya kepada Tuhan. Seperti yang kami nyanyikan, Engkaulah satu-satunya andalan kami. Satu-satunya yang kami percaya. Satu-satunya
yang kami harapkan. Biarlah tema malam hari ini bukan hanya dikhotbahkan di atas mimbar ini, tapi benar-benar kami bawa pulang dan kami hidupi dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya pengharapan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan berikan kesempatan malam pergantian tahun dan kita boleh beribadah bersama. Saudara, tema malam hari ini adalah Divine Hope, pengharapan ilahi. Saya pikir ini bukan hal yang kita tidak tahu, saudara. Ada banyak hal yang saudara dan saya mungkin sudah tahu sebagai orang Kristen. Dari kecil kita udah mengerti. Apalagi kalau dikatakan orang Kristen punya 3 hal yang menarik: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi seringkali hal-hal yang sederhana bisa jadi belum tentu kita hayati sungguh-sungguh. Saya ingat satu waktu naik pesawat, saudara. Lalu kemudian dikasih tahu begini ya. Itu tentang cara penggunaan sabuk pengaman. Lalu kemudian cara penggunaan baju pelampung. Itu biasanya orang kalau disampaikan seperti itu, apalagi kalau penerbangan pagi, aduh tidur aja dah gitu ya. Kita rasanya udah tahu ya. Tapi saudara, berapa puluh kali pun saudara naik pesawat, berapa ratus kali pun saudara naik pesawat, kalau itu pesawat komersil maka akan selalu ada peraturan atau petunjuk mempergunakan alat-alat keselamatan itu. Saudara gak bisa bilang, oh sorry maaf saya sudah sering kali naik pesawat, tolong saya gak usah lihat itu. Ya saudara tinggal tutup mata. Hal yang sederhana tapi terus diulang-ulang. Satu waktu saya ingat naik satu penerbangan, memang itu di luar, jadi dia bilangnya begini saudara ya. Saudara tolong perhatikan, bisa jadi pesawat ini punya cara penggunaan sabuk pengaman, bisa jadi pesawat ini punya petunjuk yang berbeda dengan pesawat lain. Wah, itu cara yang menarik juga saudara ya. Jadi akhirnya kami semua liatin sampai habis, ternyata sama gitu ya. Tapi dia bisa menarik perhatian kami di bagian awal ya, bahwa ini mungkin berbeda dengan pesawat yang lain. Saya tidak janjikan berbeda dengan khotbah yang pernah saudara dengar, tapi mari minta Tuhan membaharui kita kembali. Hal yang agak ngeri saudara, ketika satu waktu naik pesawat, lalu kemudian ada satu anak kecil, itu pas pesawatnya goyang ya. Anak kecil itu benar-benar rilis ya, tidak ada yang mengganjal hati. Tiba-tiba anak itu teriak gitu ya sama mamanya waktu pesawat lagi goyang, mama kapan sih pakai pelampungnya? Itu satu pesawat saudara berdoa, saya rasa itu ya, doa syafaat saudara ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang Divine Hope. Dan saya waktu lihat banyak sekali ayat tentang pengharapan. Kita baca beberapa ayat saudara ya. Coba saudara lihat, mari kita baca sama-sama Mazmur 146. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Saudara, jelas pengharapan itu dari Tuhan, pada Tuhan. Saya coba lihat beberapa ayat yang menarik ya, salah satunya ini juga. Mari kita baca kembali Yesaya 2 ayat 22. 1, 2, ya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara, kita sudah tahu hal-hal seperti ini, tapi mengapa begitu sulit untuk percaya kepada Tuhan? Saya pikir ini PR besar kita ya selama hidup ya. Orang Kristen disebut orang percaya, dan salah satu hal yang paling sulit saudara dan saya lakukan adalah percaya. Kalau saudara memasuki 2020 masih memakai status itu, saya orang percaya, maka pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh mau percaya? Saudara, pengharapan itu apa? Pengharapan itu digambarkan, saya ada satu ilustrasi, misalnya begini ya. Pengharapan itu sesuatu yang ada di depan,
Dan itu belum terjadi. Tetapi itu sudah punya efek dari sekarang. Nah, ini contohnya aja ya. Misalnya ada papa yang bilang sama anaknya begitu ya. Nanti, anaknya SMA atau mungkin SMP, nanti kalau kamu naik kelas, nilai bagus, kita jalan-jalan ke Eropa. Nah, itu harapan. Belum terjadi ya. Kalau naik kelas, kalau nilai bagus, kita jalan-jalan ke Eropa. Jadi ketika anaknya itu lagi belajar, yang bikin dia semangat apa? Eropa. Belum kejadian ya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya harapan. Waktu anaknya ngerjain PR, aduh matematika ini susah banget, mau menyerah, lalu ingat lagi Eropa. Oh iya. Nah, pengharapan kira-kira seperti itu. Tapi yang menarik adalah pengharapan kita bukan hanya tentang sesuatu yang akan terjadi, tetapi pengharapan kita pada sesuatu yang pasti. Papanya kalau sakit misalnya, tiba-tiba papanya bangkrut misalnya, ada kejadian tertentu, bisa jadi rencana ke Eropanya batal. Tapi waktu bicara harapan di dalam Tuhan, ini adalah harapan yang teguh, yang aman, yang pasti. Dan itulah yang membedakan kita dengan semua harapan-harapan yang lain, yang bahkan ditawarkan oleh agama-agama yang lain. Saya mengutip kalimat dari seorang bernama Paul David Tripp. Ini dia orangnya. Saudara bisa cek juga, ini fotonya benar dia ya, saudara ya. Kumisnya udahlah, begitu memang ya. Nah, yang menarik adalah dia mengatakan berharap itu, hope is a lifestyle. Jadi sebenarnya sadar atau tidak, saudara dan saya sedang memiliki sebuah lifestyle atau sebuah gaya hidup yang itu adalah harapan, pengharapan. Dia coba jelaskan begini saudara. Harapan kita membentuk cara hidup kita. Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi. Nanti saudara coba buktikan ini dalam hidup, bahwa banyak hal yang saudara ambil, saudara buat keputusan, motivasi, semangat, itu sangat tergantung kepada harapan kita. Saya tidak tahu saudara optimiskah tahun 2020? Saya baru ketemu teman saya yang agak bingung. Kenapa? 2020 dia janji mau menikah sama pacarnya. Dan dia baru tahu gitu ya, menikah itu banyak banget persiapannya. Khususnya kita di Indonesia ya. Kita mesti siapin ini, itu, ini gitu ya. Jadi saya bilang, kamu gimana? Saya lihat mukanya ditekuk terus saudara ya. Dia punya harapan menikah, tapi dia juga sadar bahwa itu tidak mudah. Sehingga itu mempengaruhi. Nah saudara, saya ingin mengajak kita melihat sama-sama. Ada satu bagian, kita masih dekat sama Natal ya, saya mau kaitin sedikit. Ini bagian dari sebuah pengharapan. Kenapa Kristus menjadi pengharapan kita? 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran atau kedatangan Mesias. 700 tahun. Jadi kalau saudara bisa melihat bagaimana orang-orang di perjanjian lama punya pengharapan akan Mesias itu. Dan ayat yang kita kutip berulang kali waktu merayakan Natal ya, ayat ini. Saudara kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya. Banyak orang kutip ayat ini gak ngerti konteksnya apa. Jadi saya malam ini mau coba mengangkat pengharapan dari cerita kenapa datangnya terang yang besar itu menjadi pengharapan bagi kita. Karena itu mari kita buka bagian firman Tuhan malam ini di dalam Yesaya 8 ayat 19 sampai 23. Mari saudara lihat sebentar Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membaca bergantian. Saya baca ayat 19, saudara baca ayat 20. Kita bergantian sampai ayat 23. Karena sesudah 23 sebenarnya langsung pasal 9 ayat 1 yang kita baca tadi ya.
Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara lihat sebentar judul dari pasal 8 ayat 5. Coba naik sedikit, kalau HP-nya di scroll begitu ya. Lihat, apa judulnya pasal 8 ayat 5? Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Sekarang maju lagi sedikit, lihat pasal 7. Lihat pasal 7 ayat 1, lihat judulnya saja. Pasal 7 ayat 1 judulnya Yesaya dan Raja Ahaz. Nah ini yang kadang-kadang memang kalau Natal kan nggak dihotbahkan karena bakal panjang saudara ya. Tapi saya percaya saudara tahun baru di luar hujan mau dengar khotbah agak panjang gitu ya. Nah sekarang kita lihat sedikit. Apa sih Asyur? Apa sih Raja Ahaz? Ada masalah apa? Nah saya mau cerita sebentar. Bapak Ibu dengerin ya. Ada gambar bisa menolong. Ada 3 kerajaan yang ada pada waktu itu. Ada 3 kerajaan yang ada pada waktu itu. Kerajaan pertama, kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Itu. Bisa lihat? Lalu kemudian ada lagi yang namanya kerajaan Israel. Israel Yehuda kan mereka terpecah 2 ya. Itu di mana? Ibu kotanya Samaria. Lalu ada lagi kerajaan Aram. Ibu kotanya Damaskus. Nah, ini 3 kerajaan yang deketan. Nah ya. Nah, pada waktu itu ternyata ada kerajaan lain yang mau menyerang. Jadi ini ceritanya begini ya. Yerusalem, kerajaan Yehuda akan diserang oleh koalisi Aram sama Israel. Kenapa Aram sama Israel mau menyerang Yehuda? Karena pada waktu itu mereka minta Yehuda koalisi. Ayo dong gabung jadi satu koalisi besar. Tidak mau Yehudanya. Karena waktu itu ada kerajaan lain yang siap menyerbu. Namanya kerajaan Damsyik, Aram, Israel menjadi ancaman bagi Yehuda. Sebab Yehuda telah menolak ajakan untuk bergabung melawan kerajaan Asyur. Nah, Asyur di mana lagi? Yang tadi muncul kan di pasal 8 ayat 5 ya. Nah, ini ceritanya ya. Ini Yerusalem di sini, Samaria di sini, Damaskus di sini. Ini kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini waktu itu lagi mendunia, kuat sekali mau datang menyerbu ke sini. Pada waktu itu Israel sama Aram ajak Yehuda gabung. Yuk kita perangin Asyur. Yehuda gak mau. Siapa rajanya Yehuda? Itulah yang namanya tadi muncul pasal 7. Raja Ahaz. Raja Ahaz menolak kerjasama antara Damaskus dengan Samaria. Malah, nah ini unik ya, Raja Yehuda kerjasama sama Asyur. Kenapa? Ini kerajaan besar nih. Kerjasamanya sama Asyur. Saya kasih catatannya. Raja Ahaz, Raja Yehuda memilih untuk minta tolong kepada Asyur daripada kepada Allah. Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman Israel dan Aram ini merupakan
hal yang sia-sia. Jadi Nabi Yesaya itu diutus. Ngapain saudara? Diutus untuk memberitahukan Ahaz, jangan minta bantuan sama Asyur. Raja Ahaz harus mengingat bahwa perbuatannya meminta bantuan kerajaan Asyur hanya akan membawa kehancuran bagi Yehuda. Dan disinilah Bapak Ibu perhatikan ya, berharap pada manusia adalah sia-sia. Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman Israel dan Aram disamakan, nanti baca Yesaya 8-nya ya, seperti menolak aliran sungai Allah yang memberikan keselamatan. Akibatnya Asyur malah akan menjadi gelombang yang justru menenggelamkan Yehuda. Ceritanya jelas. Mereka bangsa milik Allah, cari bantuan hanya kepada bangsa yang terlihat besar. Harapannya pada apa? Berharap pada manusia. Berharap pada kereta kuda, berharap pada kereta perang. Saya mau bahas dua hal aja malam ini, Bapak Ibu ya. Udah selesai nih cerita raja-raja, nanti lanjutkan ya. Baca Alkitabnya biar tahu, oh begitu ya. Jadi cerita tentang pengharapan itu di tengah-tengah bangsa yang lagi cari bantuan ke bangsa lain. Dua hal kita lihat malam ini. Pertama, kondisi dunia tanpa pengharapan. Inilah kondisi yang bukan hanya di dalam masa Yesaya pada waktu itu. Ini juga kondisi dunia di mana saudara dan saya hidup. Perhatikan, saya kasih tanda kutip ya. Tanpa. Kenapa? Waktu makin saya pelajari, manusia itu adalah makhluk yang pasti punya harapan. Ini kalau bahasa Inggrisnya, we are a hope-based creature. Manusia bukan hewan. Hewan itu hidup hari ini selesai begitu ya. Tapi kita ini makhluk yang hidupnya punya pengharapan. Kenapa? Karena saya pikir Allah yang menciptakan kita, Allah yang berjanji akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi sebenarnya setiap manusia adalah makhluk yang berpengharapan. Jadi tidak ada orang yang gak punya pengharapan. Di dalam hidup, kalau dibilang dia tanpa pengharapan, maka mungkin masalahnya bukan gak punya pengharapan sama sekali, tapi dia taruh pengharapannya pada hal yang salah. Jadi pilihan hidup kita bukan saya punya pengharapan, gak punya pengharapan. Tidak. Tapi nampaknya pilihan kita adalah kita lagi taruh pengharapan pada yang benar, atau kita lagi taruh pengharapan pada yang salah. Ini yang kita baca tadi. Gak usah diulang bacanya ya, tapi Bapak Ibu lihat saya memberikan warna atau lebih tebal, bold di situ. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Israel minta petunjuk, bukan kepada Allah. Roh-roh orang mati, peramal, dan ini adalah satu realita kehidupan mereka. Mereka taruh pengharapan mereka bukan kepada Allah yang benar, kepada Allah yang palsu. Dan ini juga masalah saudara dan saya. Percaya Tuhan berkuasa, percaya. Tapi seringkali sulit sekali menaruh kepercayaan itu, menyerahkan diri sepenuhnya. Perhatikan ayat berikutnya, 21-22. Sebenarnya kalimat ini menarik ya. Ketika melihat, looking toward the earth. Dan aku melihat ke bumi. Apa yang ditemukan di bumi? Adakah harapan di bumi? Yesaya melihatnya hanya kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang menghimpit, mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ini bangsa Asyur yang dipandang luar biasa waktu itu. Yesaya bilang waktu melihat ke bumi, ini gambarannya. Makin melihat pengharapan dari manusia, saudara dan saya akan makin kecewa. Our true hope is not from creation, but
from Creator. Bukan dari dunia kita harus cari pengharapan itu. Kita harusnya memandang kepada Allah. Kadang-kadang gak mudah ya. Saya ketemu anak remaja begitu ya. Dia tanya sama saya, Koko zodiaknya apa? Hah? Zodiak? Tanya bintang apa? Saya bilang, saya Capricornus. Ini baru ketemu saudara ya, baru ketemu. Saya Capricornus, saya bilang. Saya pikir bintang maksudnya itu kali ya. Capricornus kalau saya. Terus dia bilang, kalau gue Pisces, kayaknya kita ciong ya. Belum ngomong loh, belum ngomong. Udah langsung bilang ciong, ya ampun. Saudara, saya ketemu di retret ya. Dan saya pikir gini loh, banyak orang ngakunya Kristen, tapi pengharapannya sama apa? Diatur oleh bintang-bintang. Ada satu anak remaja datang sama saya, kok saya takut banget. Kenapa kau takut? Saya pernah diramal. Siapa yang ramal kamu? Ada teman, dia pinter kok. Apa yang dia ramal biasanya terjadi. Jadi dia ketakutan saudara. Makanya saya bilang, kenapa lu main ramal-ramalan? Habis pengen tahu aja, itulah manusia, kepo tingkat dewa. Pengen tahu apa? Saya bilang, kok juga bisa ramal? Coba saya lihat tanganmu. Kau bakal mati. Gitu ya. Saudara, banyak manusia pengennya cari. Dan waktu itu dia ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa dia dihantui sama ramalan itu. Saya bilang, makanya, ini kalimatnya menarik ya. Jangan cari harapan sama bintangnya, tapi sama pencipta bintang. Kira-kira begitu ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang mengendalikan kita tahun depan, tahun babi tanah, babi apalah, kita nggak tahu lah saudara ya. Oh, hati-hati mau mulai usaha, nanti tanggal baik, tanggal nggak baik. Harapan kita itu pada siapa? Pada babi. Sorry ya. Sedih loh. Orang percaya tapi yang sulit dilakukan percaya. Lebih percaya sama yang lain. Tapi Pak, kalau nggak dipercaya nanti terjadi betul. Jadilah sesuai imanmu. Terjadi benar. Ketika kita melihat bahwa hidup kita diatur oleh siapa? Oleh Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Our hope is not from creation. It's from Creator. Nah ini manusia sejak di Taman Eden nih, dosanya ini kan, selalu lupa dirinya bukan Allah. Dia pikir dia yang ngatur, akulah satu-satunya. Dan ketika manusia mulai berkembang dengan segala hal, saudara, hati-hati. Kadang-kadang harapan itu kita taruh bukan pada hal yang tepat, tapi pada hal yang salah. Salahnya bukan memiliki benda-benda itu. Coba lihat ya, ini. Coba periksa, apa harapan kita? Salah gak sih punya duit? Punya duitnya gak salah, tapi berharap kepada uang. Seolah-olah uanglah yang mengatur segalanya. Saudara bukan lagi menggunakan uang, tapi saudara memberhalakan uang. Beda ya? Jangan kalau berharap sama Tuhan lalu nggak ada uang, nggak usah kerja, pakai baju putih-putih tunggu Yesus datang. Kita suka gitu ya. Berharap itu rasanya saya diam, Tuhan bekerja. Kayak beli rinso nanti dia mencuci sendiri. Ditinggalin satu malam, jangan diliatin, malu dia kalau lihat. Nih bapak ibu yang agak tua ngerti ya. Anak muda rinso apaan tuh? Karena dulu semboyannya rinso, mencuci sendiri. Jadi jangan taruh aja rinso di situ sama baju, besok udah selesai dicuci. Itu bukan berharap, itu goblok. Tipis bedanya. Banyak orang bodoh, bukannya berharap. Tapi waktu saudara dan saya punya uang, apakah kemudian kita meletakkan pengharapan kita, meletakkan sandaran hidup kita kepada uang? Ada begitu banyak hal dalam hidup tidak bisa uang beli. Dengan uang saudara bisa beli buku. Tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli kepintaran. Dari mana asalnya? Dari Tuhan. Betul sih kalau pintar bisa beli buku. Tapi kepintaran ada ya Bapak Ibu pergi ke toko. Beli kepintaran dong 2 ons. Gak bisa. Dengan uang saudara bisa beli pistol. Rumah dijagain satpam. Tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli keamanan. Dengan uang saudara bisa beli obat, tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli kesehatan. Ada terlalu banyak hal yang uang tidak bisa lakukan. Jangan mengandalkan uang.
andalkan Tuhan. Kalau Tuhan penuhkan itu lewat uang, itu cara Tuhan mencukupkan. Tapi itu bukan uangnya yang dipuji. Terpujilah uang, haleluya, puji uang. Tidak. Ingat, ada yang peace and security, ini orang asuransi ya. Tuh ambil lo tahun depan. Saya ikut asuransi, saudara. Tapi kemudian saya harus sadar, bukan asuransi yang menjamin hidup saya. Nah, tapi orang asuransi kalau presentasi itu kan memang luar biasa ya. Wah, maaf Pak ya, kalau seandainya terjadi, nanti saya jauhkanlah itu Tuhan. Gitu ya. Karena kan dia akan kasih penjelasan begitu. Tapi saya melihat bahwa orang begitu yakin bahwa ini bisa menjaga ke depan. Saudara bayangkan, ini 10 tahun nanti investasinya Pak akan bisa, tapi kemudian nanti income, passive income saudara akan dapat uang tanpa kerja. Kadang-kadang kita aja bisa begitu yakin uang memelihara, asuransi memelihara, tapi pertanyaannya, apakah saudara punya iman yang sama kepada Tuhan? Pernikahan, segala macam, semua ini harapan. Anak sekarang ya harapannya apa? Followernya banyak. Kenapa? Kalau follower gue banyak, pokoknya gue gak usah kerja Pak. Pokoknya gue YouTuber aja begitu, anak sekarang begitu ya. Seolah-olah follower lah. Beli follower pun jadi. Kalau itu jadi harapan kita, hati-hati, we miss the point. Akhirnya ketika manusia mengandalkan hal-hal seperti ini, ketika manusia lebih percaya kepada yang bukan Allah, sebenarnya itulah yang namanya dosa. John Piper mengatakan dosa adalah ketika manusia tidak puas dengan Allah. Sehingga ini kalimat yang menarik. Sin, dosa, akhirnya hopeless end. Tidak ada harapan yang pasti. Saudara, kita butuh semua itu, tapi ingat semua itu tidaklah menjadi harapan utama kita. Saya baca satu tulisan yang dibuat oleh David Tripp. Dia mengatakan begini, ketika saudara berharap kepada pasangan, ingat pasangan bisa mengecewakan. Betul? Ada pasangan yang gak bisa mengecewakan? Justru sebenarnya kalau kita kecewa itu ya, kalau kata dosen psikologi saya, kita tuh bisa sakit kalau kita punya relasi yang dekat. Jadi kalau Bapak Ibu sakit hati sama orang itu karena deket tuh. Ada yang minggu lalu disakiti oleh Donald Trump. No, he's too far away, terlalu jauh. Siapa yang nyakitin minggu lalu? Anak, suami, istri, teman kerja. Justru karena deket, gue bisa berasa, gue gak nyangka lu ya kayak gitu sama gue ya. Itu karena deket tuh. Coba gak deket, dia gak peduli. Dia mengatakan bahwa keluarga atau pasangan bisa mengecewakan kita. Saya bacakan sebentar ya. Sebagian besar pengharapan kita mengecewakan, dan kita semuanya mengalami. Kita menaruh harapan pada isi dunia yang telah jatuh dalam dosa, sehingga satu pun tidak mampu memenuhi kepuasan kita. Pasangan tidak bisa membahagiakan kita. Pekerjaan tidak akan membuat kita merasa cukup. Harta tidak dapat memuaskan hati. Kesehatan jasmani tidak memberikan ketenangan batin. Teman yang tidak bisa memberi makna dan tujuan. Ketika pengharapan mengecewakan kita, itulah tanda bahwa kita berharap atau kita mungkin berharap pada hal yang salah. Oke, saudara, kita semua adalah makhluk yang berharap. Setuju ya? Dan kita punya pengharapan. Nah, poin terakhir saya cuma ini. Sadarkah kita Yesus pengharapan yang sejati? Saudara perhatikan sebentar ayat ini. Menarik sekali. Seorang bernama Timothy Keller membahas ayat ini. Dia mengatakan ilustrasi yang dipakai. Saudara bisa lihat dalam bahasa Inggrisnya ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Nah, kata terang di situ, terang yang besar dipakai the light has dawned. Terang itu telah terbit atasmu. Apa yang dimaksud? Dia mau mengatakan bahwa sebenarnya di tengah-tengah kegelapan bangsa Israel, maka gambarannya seperti matahari yang terbit. Terang itu tidak datang dari dalam bumi. Tidak datang dari bangsa Asyur.
Tidak datang dari kekuatannya orang Israel. Bukan dari situ. Tapi lihat, sama seperti terang matahari datang. Bukan dari bumi ini. Maka gambaran Mesias itu akan datang dari Allah. Jadi sebenarnya waktu membaca ayat ini waktu Natal, saudara dan saya sadar betul. Bukan kita yang bisa memberi atau membawa pengharapan. Pengharapan keselamatan kita bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Dan ayat demi ayat saya baca waktu melihat tentang pengharapan, saudara. Coba lihat sebentar ya, ayat ini. Di dalam bagian ini, dalam bahasa Indonesia dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, Christ Jesus our hope. Bahasa Indonesia menggunakan istilah dasar pengharapan kita. Tadi kita udah nyanyi ya, Christ is enough. Kita nyanyi satu-satunya yang kuandalkan. Mari alami itu, memasuki tahun yang baru. Kalau kita gagal percaya sepenuhnya kepada Tuhan tahun ini, mari masuki tahun yang baru dengan penuh kepercayaan. Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca 2 ayat ini. 1, 2, ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai Jesus is our hope. Yesuslah pengharapan kita. Seperti sauh yang kuat. Sauh itu jangkar, saudara. Kalau bahasa Inggris seringkali muncul di gambar-gambar Jesus is the anchor. Ya. Perhatikan lagi, saya kutip ya. Jadi ada Ibrani, ada Rasul Paulus tadi. Sekarang kita lihat Petrus. Petrus juga bicara pengharapan. Saya baca bahasa Indonesianya 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi hidup yang penuh pengharapan. Muncul pertanyaan sama saya tadi, saudara ya. Terus pengharapan Tuhan itu apa aja? Ini kan penting juga ya. Yang Tuhan janjikan sama kita apa saja pengharapan itu. Tapi ketika saya mencari, belajar, akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan tidak menjanjikan detail pengharapan seperti yang kita mau. Bahkan kadang-kadang kita pun masih menyadari saya tidak tahu detailnya Tuhan. Tapi yang saya tahu apa? Ada hal-hal yang pasti yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janji? Tuhan janjikan keselamatan yang kekal. Tuhan janjikan Dia menyertai kita. Dia bersama dengan kita. Tuhan menjanjikan Dia memimpin hidup kita. Saudara, kadang-kadang tidak mudah. Harapan dalam Tuhan tidak detail kayak SOP 1, 2, 3, 4. Tapi Tuhan berikan apa yang saudara dan saya butuhkan tepat pada waktunya. Ketika kita mengalami kedukaan, apa harapan kita? Ada kebangkitan. Kematian bukan akhir dari hidup orang percaya. Karena itu Paulus bisa bilang di 1 Tesalonika 4, jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kadang-kadang saya juga bergumul gitu ya dengan sakit penyakit, punya orang tua yang semakin tua ya pergumulannya sakit penyakit. Kadang-kadang bingung, Tuhan ini bakal sembuh nggak? Kadang Tuhan sembuhkan, kadang Tuhan tidak sembuhkan. Tidak sedikit keluarga kita yang meninggal dengan penyakit yang dia alami. Ada kesedihan. Tapi apa yang Tuhan janji? Dia akan berikan tubuh yang baru. Ketika kebangkitan terjadi, ada tubuh yang baru. Ketika kita bersama Dia, tidak akan lagi ada air mata. Ketika saudara dan saya lagi berduka karena kehilangan orang yang kita kasihi, harapan saudara apa? Berharaplah pada Tuhan yang berjanji satu waktu nanti Dia akan menghapus semua air mata. Ketika saudara punya tubuh yang makin lemah, opa oma,
engkong, emak yang ada di sini, kok tambah tua, tambah lemah? Itu bagian kehidupan. Ada yang Tuhan kasih kuat. Umur sama, kok dia lebih kuat? Jangan iri ya. Kadang-kadang gitu, lihat gitu, lebih kuat terus kita tertekan. Dia masih bisa naik-naik lemari, misalnya gitu ya. Ada oma-oma begitu juga. Tapi tahu diri juga ya, opa-oma ya, jangan naik lemari. Kalau sakit nggak mau kasih tahu anak, jangan kasih tahu anak, nanti bikin susah. Kalau sudah lebih sakit tambah susah anak, ya. Jadi kasih tahu kalau mulai rasa-rasa gimana. Nah, tapi pengharapan kita apa? Bahwa Tuhan hadir, meskipun badan saya makin lemah, tapi Tuhan itu hadir. Dia beri sukacita. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru satu waktu nanti bersama dengan Dia. Itu pengharapan kita. Sehingga kita punya semangat buat hidup. Kita punya semangat menghadapi hari depan. Tuhan tidak janji usaha kita berapa cuannya nanti kelihatan gitu ya. Ini segini bakalnya tahun depan. Tapi Tuhan janji ketika kita setia, kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan memberkati sesuai dengan apa yang Dia berikan buat kita. Jadi memang hidup dalam pengharapan itu tidak semuanya kita tahu detail, saudara ya. Tapi indah. Kenapa? Tuhan yang menjanjikan setia dan Dia sudah menggenapkan janjinya. Saudara ingat? Kalau Dia sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, semuanya Dia sudah berikan kepada kita. Apa sih artinya? Roma 8 mengatakan, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, tapi jangan berhenti sampai di situ, Bapak Ibu ya. Saya mau tutup dengan seruan ini. Everybody needs Jesus. Tapi apa yang mereka butuhkan? Saya melihat 3 hal yang dunia tidak punya. 3 hal itu ada di dalam orang Kristen. Dunia tidak punya iman, kita punya iman. Dunia tidak punya kasih, kita punya kasih. Dunia tidak punya pengharapan, atau dunia sedang menaruh harapannya pada hal yang salah. Saudara dan saya punya harapan. Apa berita yang saudara harus bawa? Semua orang butuh Yesus. Tapi biarlah mereka mengalami secara personal. Apa artinya? Mereka beriman pada Kristus. Mereka punya kasih kepada sesama. Dan punya pengharapan yang kekal. Mari bersaksi. Mari beritakan kabar sukacita ini. Mungkin keluarga kita banyak yang belum percaya. Mungkin cuma Kristen KTP. Atau Kristen kapal selam. Muncul sewaktu-waktu, tenggelamnya lebih lama. Namanya juga kapal selam kan, di bawah dia mainnya ya. Atau Kristen napas katanya, Natal Paskah. Tapi kalau kan orang bilang itu Kristen napas, saya bilang bersyukur masih datang dia pas Natal. Daripada nggak datang sama sekali, saudara ya. Ada juga Kristen tobat kumat. Habis tobat kumat lagi gitu ya. Balik lagi. Nah, kita butuh beritakan berita ini, bawa berita ini bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena saya makin melihat pengharapan itu membawa apa. Saudara lihat ayat ini ya. Saya kaget juga waktu baca ayat ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Setiap orang yang mengharu pengharapan itu kepadanya. Orang yang punya pengharapan hidupnya pasti beda, saudara. Karena kita berharap pada Allah yang kudus, maka kita kudus juga. Masa Allah yang kudus kitanya kudis? Nggak klop, saudara. Mari alami. Waktu saudara berharap kepada Tuhan, maka dipimpin Tuhan itu indah. Baca firman Tuhan setiap hari. Menikmati komunitas orang percaya yang membangun harapan kita. Dan kita punya Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Kondisi dunia tanpa pengharapan atau berharap pada hal yang salah. Yesus datang. Dialah pengharapan sejati. Alami ini. Buka hati saudara, terima Dia. Alami pengharapan itu, hidupi itu. Masuk dalam hidup yang kudus. Menanti penggenapan dari semua yang saudara dan saya harapkan. Saya tutup dengan kalimat dari Rick Warren. Jesus turns your hopeless end into endless hope. Bawalah ini memasuki tahun yang baru. Kita punya harapan karena Yesus sudah hadir di hati kita dan memberikan pengharapan itu. Selamat menyambut tahun 2020. Belajarlah terus percaya. Karena kita orang percaya. Berharaplah pada Allah.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Kami bahkan tidak tahu detailnya apa yang terjadi di tahun 2020. Tapi satu hal yang pasti, sebagaimana kami pelajari dari firman-Mu, bahwa Engkaulah pengharapan kami yang tidak akan pernah mengecewakan, pengharapan yang pasti, yang teguh. Dan untuk itulah kami mau maju dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan saat ini. Di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah, biarlah terus ada iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Dan tolong juga hidup kami yang sudah boleh mendengar berita ini, membagikan pengharapan ini di tengah-tengah dunia yang sedang berharap pada hal-hal yang salah. Mungkin ada keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Mungkin ada bagian dari kehidupan keluarga kami yang sedang mengagungkan uang, mengagungkan seks, mengagungkan pornografi, mengagungkan asuransi, mengagungkan studi, pendidikan, tapi melupakan Tuhan. Biarlah kami hadir dan membawa berita bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan itu. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.